Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Ramadhani dengan NPM 231705192. Di video ini akan berisi pengajian pertemuan 14 dari mata kuliah pengenalan pola. Yang dimana materinya itu identifikasi jenis suara menggunakan spektral Android. Yang pertama di sini ada gambaran umum. Spektral Android adalah salah satu fitur spektral yang penting dalam analisis suara. Spektral Android berguna dalam mengidentifikasi besaran energi dari sinyal yang terkonsentrasi dalam suatu domain frekuensi. Biasanya, spektral Android dikaitkan dengan kualitas terang atau gelap dari suara, yang mempengaruhi bagaimana kita mendengarkan suara tersebut. Lalu di sini ada spektral Android adalah ukuran kecerahan atau timbre suara yang mewakili frekuensi di mana energi suara berpusat. Spektral Android dihitung sebagai rata-rata berbobot dari frekuensi yang ada dalam sinyal suara, di mana bobot adalah besaran frekuensi. Lalu secara matematis, rumus spektral Android dihitung sebagai berikut, di mana SC ini mewakili spektral Android. Lalu FI ini adalah frekuensi bin ke I, lalu X himpunan XI adalah magnitudo dari bin ke I, dan N adalah banyaknya bin. Spektral Android adalah fitur penting dalam analisis audio. Hal ini karena spektral Android memberikan informasi beragam mengenai timbre dan nada suara. Lalu selanjutnya ada kegunaan spektral Android. Yang pertama itu ada ekspresi fitur. Fitur pada suatu suara khusus warna dan nada suara dapat diekstrasi untuk menggambarkan karakteristik suara yang nantinya berguna pada tugas-tugas seperti klasifikasi, pengenalan suara, dan analisis emosi pada suara. Lalu yang kedua ada pemisahan sinyal. Digunakan dalam beberapa teknik pemisahan audio untuk membedakan sumber suara yang berbeda berdasarkan karakteristik warna suaranya. Lalu yang ketiga, pengambilan informasi musik. Dalam sistem pengakhiran informasi musik, spektral Android digunakan untuk mengindeks dan mencari musik berdasarkan fitur nada, memungkinkan pengguna menemukan lagu yang serupa atau terkait. Lalu yang terakhir ada kompresi audio. Dalam pengadaan audio dan algoritma kompresi, informasi spektral Android dapat digunakan untuk merepresentasi dan mengoperasi sinyal audio secara efisien, membantu mengurangi ukuran file sambil mempertahankan karakteristik penting suara. Lalu lanjut ke langkah praktikum. Jadi di sini ada install library yang pertama yang dilakukan, di mana hidup ini dibutuhkan untuk menangani konversi file audio dari format MP3 ke WAV. Lalu di sini ada import librosa. Digunakan untuk membaca sinyal suara dan menghitung fitur matematikanya. Lalu ada library NumPy digunakan untuk menghitung rata-rata. Lalu ada matplotlib yang digunakan untuk menggambar grafik. Lalu ada audio segment yang digunakan untuk memanipulasi file audio. Lalu selanjutnya ada function untuk konversi file, di mana di kode ini berfungsi untuk mengonversi format dari MP3 ke WAV. Di sini Y itu sama dengan data gelombang suaranya, lalu SR ini adalah sampling rate-nya. Kenapa di situ non? Karena berguna untuk menjaga kualitas agar tidak berubah-ubah. Lalu selanjutnya ada pengeksekusian, di mana kita mengkonversi file manusia biasa MP3 menjadi audio bicara WAV menggunakan function yang sebelumnya.
Kenapa perlu diubah ke WAV? Karena pemrosesan sinyal ini bekerja jauh lebih akurat dan cepat pada file WAV daripada MP3. Lalu selanjutnya ada fitur untuk menghitung spectral centroid, di mana hasil perhitungan nanti itu berupa deretan angka yang merepresentasikan kecerahan suara tiap detiknya. Lalu disimpan ke function tersebut. Lalu di sini ada visualisasi dari perhitungan yang sebelumnya, yang dimana gambar yang atas ini menunjukkan fluktuasi frekuensi suara manusia, sedangkan yang bawah menunjukkan fluktuasi frekuensi musik. Di sini kita memakai dua file yang berisikan manusia sedang berbicara dan yang satunya lagi adalah musik atau instrumental, seperti itu. Lalu selanjutnya ada analisis untuk rata-ratanya, di mana baris ke pertanyaan kedua ini menghitung rata-rata dari seluruh nilai centroid bicara dan juga dari musik. Lalu ini adalah perbandingan di mana jika centroid bicara lebih kecil dari centroid musik, maka akan menghasilkan data yang lebih rendah. Seperti di sini, centroid bicara punya 2255,78 Hz, sedangkan musik punya 4178,99 Hz. Yang dimana berarti centroid bicara lebih rendah centroidnya. Lalu ada penjelasan tambahan. Ke versi MP3 ke WAV lebih baik untuk suara maupun musik dikonversi ke format WAV dengan tidak. Lalu perhitungan spektral Android menggunakan Librosa fitur spectral centroid, di mana kita menghitung spectral centroid untuk setiap jenis file audio, bicara dan musik. Lalu ada visualisasinya. Untuk audio bicara menampilkan bagaimana berubah spectral centroid untuk suara bicara, sedangkan yang untuk audio musik menampilkan perubahan spectral centroid untuk suara musik. Lalu dari analisis, berdasarkan nilai rata-rata, sistem dapat mengidentifikasi bahwa suara bicara cenderung memiliki spektral centroid yang lebih rendah karena lebih banyak energi frekuensi rendah, sementara musik memiliki spektral centroid yang lebih tinggi karena lebih banyak energi frekuensi tinggi. Lalu di sini ada penjelasan diagram yang tadi yang sudah dibuat. Sembunyi ini menunjukkan nilai spektral centroid dalam satuan hertz yang memiliki frekuensi yang dominan dalam audio pada waktu tertentu. Lalu sumbu X menunjukkan frame atau waktu yang yaitu bagaimana spektral centroid berubah sepanjang durasi audio. Lalu ada kurva menggambarkan bagaimana nilai spektral centroid berubah pada setiap frame dalam file audio. Biasanya suara bicara memiliki spektral centroid yang lebih rendah karena lebih banyak energi frekuensi berfokus pada frekuensi rendah hingga menengah. Lalu untuk musik, diagram ini mirip dengan diagram bicara, tetapi untuk musik, karena musik sering kali melibatkan instrumen yang menghasilkan banyak suara dengan frekuensi tinggi, seperti instrumen gesek atau tiup. Spektral centroid akan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suara bicara. Pada diagram musik, kita dapat melihat kurva spektral centroid yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa energi spektral dalam frekuensi tinggi lebih dominan dengan bicara. Nah, di sini terlihat musik itu punya spektral centroid yang lebih tinggi nih. Sedangkan untuk bicara dia naik turun. Nah, mungkin sekian
video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.